pertama-tama kita akan menjelaskan flowchart untuk aplikasi diagnosa penyakit sapi perah. Yang pertama kita di sini akan mulai, kita masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini nanti pengguna login bakal langsung masuk ke dashboard admin, habis itu ke menu utama. Setelah ke menu utama nanti bisa pilih menu. Yang pertama, pengguna memilih gejala, apakah gejala DPI dan lainnya. Di sini juga ada tampilkan daftar penyakit dan tampilkan daftar penyakit. From edit penyakit, kita dapat mengedit dan penghapusan penyakit. Di sini misalkan kita sudah forward chaining nih, berbasis forward chaining, gejala dipilih ya, kita berlanjut lagi apakah cocok, dan selanjutnya simpan hasil diagnosa, kembali ke dashboard, diagnosa lagi. Kalau diagnosa lagi kita kembali ke atas. Nah, misalkan selesai, kita akan log out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 1 yang bernama Ahmad Fikri dan rekan-rekan saya yang bernama Anggra Ito dan Muammar. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis web bernama Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi Perah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu peternak dalam mendiagnosa penyakit pada sapi perah berdasarkan gejala yang dialami. Dengan cara ini, peternak dapat mengambil langkah lebih cepat dan tepat dalam menangani masalah kesehatan sapi. Mari kita mulai dengan melihat tampilan dan fitur aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya, tampilan utamanya seperti ini. Nah, lalu kita pindah ke konsultasi. Setelah membuka aplikasi, pengguna akan disambut dengan halaman utama seperti ini nih. Pada bagian atas terdapat judul aplikasi yang menunjukkan fungsinya, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sapi Perah. Dan di bagian samping sebelah kiri, pengguna dapat melihat daftar gejala yang mungkin dialami sapi perahnya. Gejala-gejala ini meliputi penurunan nafsu makan, demam, lesu, diare, dan lain-lainnya. Pengguna cukup mencentang kotak pada gejala yang sesuai dengan kondisi sapinya. Sebagai contohnya nih, jika sapi menunjukkan gejala seperti diare misalkan, kita centangkan. Setelah memilih gejala, pengguna cukup menekan tombol diagnosa. Nah, kita klik. Sistem akan memproses data ini dan memberikan hasil berupa kemungkinan penyakit yang diderita sapi, lengkap dengan penjelasan dan rekomendasi penanganannya. Nah, ini hasil diagnosanya. Cacingan, penjelasannya, cacingan disebabkan oleh parasit yang menyerang saluran pencernaan atau organ lainnya, menyebabkan diare dan kelemahan. Solusinya memberikan obat cacing sesuai dosis yang dianjurkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini bagaimana untuk admin login. Nah, kalian bisa lihat nih di sini ada bagian login, username atau password. Nah, kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian juga bisa untuk buat akun, atau enggak kalau misalkan kalian lupa password, di sini ada untuk reset passwordnya. Nah, kita contoh untuk loginnya dulu ya guys. Nah, ini kita login misalkan Rahma passwordnya. Oh ya, kalau bisa kalian buat username-nya sama passwordnya itu
jangan yang gampang atau ditebak orang. Takutnya ada yang curi data kita atau gimana. Oke, ini kalau kita udah login, kita masuk login. Nah, di sini ada dashboard selamat datang. Nah, misalkan namanya Rahman. Oke, misalkan nama kalian siapa? Nah, di sini ada semua. Oke, yang itu terus ada bagian admin. Nah, di admin itu ada apa aja sih? Nah, di admin itu ada daftar gejala dan penyakit. Contohnya gejala nih. Nah, kita udah di sini. Gejala misalkan diare, terus di sini ada diagnosa misalkan cacingan atau solusinya bagaimana. Nah, di sini kita solusinya bisa kita jelaskan, misalkan berikan obat cacing sesuai dengan dosis yang dijangkau. Nah, terus di sini ada aksi-aksi itu apa? Di sini kita bisa edit atau hapus. Misalkan kita edit nih. Nah, kita bisa edit di sini misalkan diarenya diare apa atau diare aja. Terus dia diagnosanya itu apa? Cacingan. Misalkan cacingannya gara-gara kenapa? Nah, kita bisa tambahkan. Terus di sini ada solusi, gimana solusinya? Untuk misalkan berikan obat cacing sesuai dosis yang ditunjukkan. Nah, bisa juga kalian teman-teman untuk nambahkan solusinya. Misalkan berikan obat, terus untuk menyuntikan obat atau vaksin. Nah, itu juga udah bisa diedit di sini. Oke. Kalau udah di sini, terus di sini ada daftar penyakit. Nah, daftar penyakitnya di sini ada semua kayak yang tadi. Penurunan nafsu makan, terus diagnosanya apa, terus solusinya apa, di sini udah ada semua. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Nah, jadi ada yang terakhir itu ada logout di sini. Kalau misalnya kalian mau keluar, jangan lupa di logout. Karena kenapa? Takutnya data kita bisa dicuri oleh orang lain. Jadi kita harus logout nih. Kita logout. Nah, jadi tampilan login lagi seperti awal. Nah, terus yang terakhir sini ada kontak kita. Nah, misalkan kalian mau kontak atau gimana, Gmail juga bisa di sini, nomor handphone, atau mau langsung ke lokasi untuk nanya-nanya admin kita juga bisa. Nah, di sini formulir kontak, email atau pesannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.